Baik Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saya menyiapkan satu bagian firman Tuhan di pagi hari ini yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, tentunya berbicara tentang kuasa Roh Kudus tidak terlepas dari Kisah Para Rasul yang tadi saya sampaikan di pasal 1 sampai dengan pasal-pasalnya yang berikutnya. Tetapi di dalam kitab lain juga menceritakan tentang bagaimana Roh Allah atau Roh Kudus itu bekerja bagi setiap orang percaya. Di pagi hari ini saya mengajak Bapak Ibu sama-sama kita buka di dalam Injil Yohanes. Nanti coba Kak Alfa bawa mic satu ke Bapak Wakil. Di dalam Injil Yohanes, Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Haleluya. Injil Yohanes pasal ketiga, ayatnya yang kelima. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jika sudah mendapatkannya katakan amin. Haleluya. Tadi pagi sempat saya datang, ada anak-anak sekolah minggu di sana, dan saya dengar cerita yang sama dengan firman Tuhan yang pagi hari ini saya bawakan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya tidak tahu, itu bukan, saya percaya bahwa itu bukan rencana manusia, tapi itu pekerjaan Roh Kudus yang hari ini kita terima bersama-sama. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, saya bacakan perikopnya, dan Bapak Ibu Saudaraku dan saya bersama-sama kita akan membacakannya secara bersama-sama. Bapak Ibu tetap duduk saja, tidak perlu berdiri. Karena seperti saya bilang, kita berdiri atau duduk, tapi kalau kita tidak melakukan firman Tuhan sama saja. Mendingan kita duduk, tapi kita bisa melakukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya membacakan perikopnya dalam hitungan ketiga. Kita membacakan bersama-sama ayatnya yang kelima. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima, dengan perikop pembacaan firman Allah yang diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI, percakapan dengan Nikodemus. Ini Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Ayatnya yang kelima, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kalau seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, 2, 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, dia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Haleluya. Diberkatilah setiap kita yang membaca, merenungkan serta melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Injil Yohanes pasalnya yang ketiga, ayatnya yang kelima. Di sini firman Allah berkata kepada kita bahwa jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, yang diberkati oleh Tuhan di pagi hari ini, yang saya soroti dari bagian pembacaan firman Tuhan yang kita bacakan di pagi hari ini adalah roh. Karena hari ini hari pencurahan Roh Kudus. Sehingga dari bagian firman Tuhan ini yang saya soroti adalah roh. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita berbicara tentang peran Roh Kudus di dalam kehidupan saya, maka saya sampaikan berulang kali, bahkan semua hamba-hamba Tuhan menyampaikan berulang kali, bahwa ketika ada Roh Allah itu di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita berada dalam sebuah persekutuan ibadah, musik bunyi di sana, papan-papan di sana. Kekuatan Roh Kudus. Haleluya. Makanya worship. Setiap kali worship sampaikan di sini. Ketika ada sesuatu yang kau rasakan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita bergereja, ada puji-pujian yang dilantungkan atau dinaikkan kepada Bapa di surga, sukacita itu jangan kau tahan. Lepaskan dia. Dan bagi Tuhan, karena kelak nanti tiba waktunya Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita sudah tidak bisa lagi berjalan dengan baik, kita sudah seret kaki, sudah pegang tobat, kita tidak bisa berdansa bagi Tuhan. Ketika ada kekuatan Roh Allah itu dalam kehidupan kita, berdansa bagi Tuhan. Makanya selalu saya ungkapkan dalam setiap pelayanan saya bahwa ada satu keunikan yang Tuhan berikan di atas tanah Papua, khususnya orang Seui, musik juga bunyi di sana, papan-papan di sana. Amin. Tadi pagi saya duduk di situ. Bapak Gembala ceritakan tentang salah seorang pemuda mula-mula di tempat ini. Dia pernah itu kena urapan sampai jatuh di depan situ. Haleluya. Saya tidak kenal pasti pemuda siapa. Tapi itu pekerjaan roh. Haleluya. Ketika kita percaya bahwa Roh Kudus itu adalah kehidupan kita, perilaku kita itu menunjukkan bahwa buah-buah roh yang terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-22 dan 23 itu nampak di dalam setiap kehidupan kita. Kita suka cita yang luar biasa. Api Pentakosta itu menyala luar biasa
Orang lain siang-siang cukup Pentekoste saja, Pentekoste yang tetap dinyala bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kekuatan Roh Kudus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita lihat di ayat yang selanjutnya, Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Bapak wakil baca buat kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Kita lihat bagaimana maha besar Allah kita. Kekuatan Allah yang luar biasa dalam setiap orang percaya. Yang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-6. Apa yang dilahirkan secara jasmani bersifat jasmani, dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat rohani. dan apa yang dilahirkan dari roh bersifat roh. Itu dalam kitab perjanjian baru, kitab perjanjian baru. Tapi kalau di perjanjian kitab yang lama, yang lama, itu firman Tuhan berkata begini, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Tubuh kita binasa, tetapi roh Allah tidak pernah binasa. Oleh sebab itu roh Allah yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita bergereja, gunakan itu baik-baik. Karena kelak Tuhan akan menarik roh Allah daripada kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya, maka hidup kita ini menjadi fana. Tubuh kita ini, jasmani kita menjadi fana. Maka firman Allah bilang, debu kembali kepada debu, tanah kembali kepada tanah. Haleluya. Dahsyat. Kerajaan surga cukup bicara dengan pengakuan. Kenapa kita cukup bicara dengan sebuah pengakuan daripada mulut kita? Kerajaan surga cukup dengan pengakuan. Karena selebihnya Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Haleluya. Amin. Tuhan sudah kerjakan penderitaannya di kayu salib. Cukup Bapak Ibu Saudara dan saya mengaku dengan mulut kita. Haleluya. Mari kita baca dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-9. Haleluya. Roma pasal ke-10 ayat yang ke-9. Firman Allah berkata apa di sana? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kerajaan surga cukup kita mengaku. Haleluya. 10 ayat yang 9. Haleluya. Dengan teko pembenaran berdasarkan iman. Haleluya. Ayat 9. Jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka engkau akan selamat. Saya katakan tadi, kerajaan surga cukup kita mengaku. Di depan orang berbeda iman dengan kita mengaku satu-satunya Tuhan Yesus menjadi juru selamat kita. Tidak perlu takut dengan iman kita, karena Yesus sudah menebusnya di atas kayu salib. Kenapa Yesus bisa menebus di atas kayu salib? Karena ada kekuatan Roh Kudus yang bekerja luar biasa di dalam kehidupan Yesus. Allah Tritunggal itu, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Kita baca di ayat yang selanjutnya, Roma pasal 10 ayat 10. Haleluya. Untuk membuktikan bahwa kita cukup mengaku dengan mulut kita, maka kerajaan surga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Sebab dengan hati orang percaya sehingga dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku sehingga diselamatkan. Haleluya. Firman Tuhan katakan dengan demikian bahwa dengan hati kita mengaku, dengan mulut kita mengaku, maka kita akan menjadi diselamatkan oleh Yesus Kristus. Karena pekerjaan terberat Yesus sudah kerjakan di Golgota. Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya cukup mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu Saudara dan saya. Ayatnya yang ke-11. Haleluya. Ayat ke-11. Haleluya. Sebab kitab suci berkata, Alkitab berkata, firman Allah berkata, siapa saja yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan, baik di bumi dan di akhirat tidak akan dipermalukan. Siapa saja yang percaya kepada Yesus dengan perantaraan Roh Allah itu, kita tidak akan dipermalukan dari bumi ini sampai kepada akhirat kita kembali kepada Sang Pencipta. Haleluya. Dahsyat. Haleluya. Makanya urusan kerajaan surga itu cukup butuh dengan pengakuan. Kita lihat atau kita bandingkan dengan ayat firman Tuhan di bagian lain, yaitu di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-33. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-33. Haleluya.
Haleluya. Matius pasal 10 ayatnya yang ke-33. Matius 10 ayatnya yang ke-33. Namun siapa saja yang menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Firman Tuhan ini berkata bahwa Tuhan Yesus berkata dan berfirman kepada kita bahwa barang siapa menyangkal aku di depan manusia, makanya tadi saya katakan bahwa sementara kita masih hidup sebagai manusia, jangan pernah malu berkatakan iman kita dengan sesama kita yang beda agama. Kita katakan bahwa tidak ada jalan lain selain Yesus yang bisa mengambil Bapak Ibu Saudara dan saya ke surga. Karena ketika kita tidak bisa mengaku dengan benar kepada sesama kita, maka di hadapan Bapaknya, firman Allah berkata bahwa Dia akan tidak mengaku juga kita di depan Bapaknya. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini memberikan sebuah refleksi kehidupan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya untuk bagaimana kita hidup percaya kepada Yesus, tetapi juga kita memberikan hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh kebenaran Roh Kudus itu. Karena ketika kebenaran Roh Kudus itu, Bapak Ibu Saudaraku, apa yang tadi kita tidak bisa mampu lakukan, Tuhan mampu lewat kekuatan Roh Kudus membuat kita mampu untuk melakukan perkara-perkara yang dunia tidak bisa lakukan. Amin. Kita pasti yang tadi malam ibadah di dalam ibadah hari ke-9 penantian pencurahan Roh Kudus. Kalau kita dengar Mama Gembala kasih pemuda Alfa berdoa di sini, pasti mungkin kita merasa tidak yakin. Tapi itu kekuatan Roh Allah. Kita tidak bisa, firman Allah bilang begini, kita tidak bisa melihat yang muda lalu kita meremehkannya bahwa rohaninya tidak baik-baik saja. Saudaraku yang terkasih, belum tentu. Makanya Galatia pasal 1 ayat yang ke-10 selalu bilang bahwa Allah melihat apa? Kita melihat apa yang manusia mau, tetapi Tuhan melihat apa yang Tuhan mau. Haleluya. Kita melihat seseorang secara casing, secara pribadi bahwa dia tidak mampu, belum tentu. Sebab Roh Allah yang ada di dalam kehidupan kita beda-beda. Dia akan bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan targetkan di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Makanya Rasul Paulus di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-3 berkata demikian, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kau anggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Rasul Paulus merasa bahwa ketika dia hidup di luar Tuhan, jauh daripada Tuhan, tidak ada gunanya. Tetapi ketika dia hidup di dalam Tuhan, dia mengerti bahwa surga menjadi bagian dia. Ketika dia berada di luar daripada Tuhan, dunia ini membuat kita tidak bisa kembali kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mengubah kita kembali dalam sebuah persekutuan yang disebut jemaat eklesia ini, maka surga menjadi bagian Bapak Ibu Saudara dan saya. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena hebat gagahnya kita, tapi karena pekerjaan Roh Allah. Kadang-kadang di dalam sebuah penyembahan, kadang-kadang di dalam sebuah kehidupan kita secara rohani, Bapak Ibu, kita kadang-kadang harus membutuhkan lutut untuk berlutut. Kadang-kadang kita terlalu ego, kadang-kadang kita terlalu percaya diri, membuat kita jatuh. Tetapi di balik Tuhan, Bapak Ibu Saudara dan saya, Tuhan butuh Bapak Ibu dan saya punya lutut, berlutut dan minta pertolongan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Makanya di sebagian lain firman Allah berkata, Rasul Paulus juga berkata di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat yang ke-15, di sana firman Allah berkata begini, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang bagi orang berdosa untuk menyelamatkan orang berdosa, dengan terakhir akulah yang paling berdosa. Rasul Paulus pengakuan. Bapak Ibu bayangkan, sekelas Rasul Paulus masih mengaku dia berdosa. Sapu tangan Paulus itu dia bisa sapu begini orang sembuh. Karena kuasa Roh Allah ada. Tapi di hadapan Tuhan, dia mengaku bahwa di antara mereka ini akulah yang paling berdosa. Haleluya. 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-15. Bapak hamba Tuhan baca supaya jemaat Tuhan dengar. Bukan saya yang bicara, ini firman Allah yang bicara. Amin. Ini firman Allah yang bicara. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita harus membutuhkan kerendahan hati yang tadi disampaikan juga dalam sebuah kesaksian oleh Mama Seo. Kita membutuhkan kerendahan hati untuk beribadah kepada Tuhan. 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-15. Haleluya. Ucapan syukur atas anugerah Allah. Haleluya. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Kristus Yesus datang ke dunia
dia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Inilah karakter seorang hamba Tuhan yang sejati di hadapan Allah. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Mungkin Bapak Ibu juga pasti heran-heran kenapa Bapak Ibu bisa bicara firman demikian. Saya juga tidak percaya pada diri saya. Dulunya saya seorang pemalu. Saya sampaikan berulang kali dalam pelayanan saya. Di ibadah PAM saya hampir 15 tahun ibadah dengan GKI. Saya ibadah dan dibentuk di sana sebagai seorang worship, sebagai seorang leadership di GKI. Tetapi Tuhan ambil saya kembali. Ketika saya ada di Tembagapura, baru Tuhan kembalikan saya. Saya ibadah dengan GPDI di Tembagapura, Tuhan kembalikan saya. Kembalikan saya di pertobatan dan hari ini ada di Gereja Pentakosta di Papua. Saya lahir memang di Gereja Pentakosta pertama GPDI. Tetapi karena perjalanan seiring berjalannya waktu, saya hidup bersama dengan keluarga besar Jemaat GKI Betania 9 kali. Selama hampir kurang lebih 15 tahun. Nyanyian rohani mana yang saya tidak tahu. Haleluya. Liturgi gereja GKI mana yang saya tidak tahu. 15 tahun tidak gampang. Sebagai salah seorang ketua pemuda di PAM Wing 4 Tanjung Ria luar biasa. Kerja buat GKI Betania luar biasa. Ketika saya kembali hari ini di rumah saya pertobatan, kita datang menyanyi di sana orang kira-kira. Haleluya. Maunya Tuhan, suka-sukanya Tuhan. Tuhan merubah seseorang, tidak ada manusia yang bisa membantahnya. Ketika Tuhan merubah seseorang, tidak bisa seseorang membantahnya. Maunya Tuhan, sukanya Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, ini berbicara tentang kekuatan roh Allah atau kekuatan roh kudus. Petrus pun pernah jatuh. Haleluya. Bapak Ibu dengar cerita Petrus pernah jatuh. Petrus pernah jatuh di hadapan Allah. Dia bilang, Tuhan, jangan engkau mati. Jikalau engkau mati, aku akan berkenan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus mengusir dia dan bilang, iblis, enyahlah dari hadapanku. Di depan Petrus yang luar biasa ini. Petrus ini. Kenapa? Petrus mengandalkan kekuatannya tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus. Tetapi apa sebaliknya ketika Petrus diurapi Roh Allah? Setelah penyangkalan Petrus terhadap Yesus, Petrus menyadari bahwa dia telah melakukan pelanggaran dosa di hadapan Allah dan Allah tidak pernah berdusta. Petrus, sebelum ayam berkokok yang kedua kali, 2 kali atau 3 kali? 2 kali. Sebelum ayam berkokok yang kedua kali, kau kena 3 kali menyangkali aku. Coba jangan lupa ya. Jangan lupa nanti ditanya. Ini pelajaran sekolah minggu. Ada di dalam kitab Markus. Ayam berkokok 2 kali. Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Tetapi apa setelah kejatuhan Petrus, Yesus mengirim Roh Kudus di anjungan Yerusalem kepada Petrus bersama dengan bawahnya. Apa yang terjadi? Petrus berkokok di sana ketika jam 9 pagi. Makanya tadi kita terlambat. Bapak Ibu, sering-sering hamba Tuhan sampaikan pengumuman sini, kita harus tangkap dengan konsep kebenaran firman Allah. Kenapa? Karena Bapak Gembala sampaikan di sini. Bapak bilang, ingat, jam 8 kita sudah ibadah. Kenapa jam 9 tepat kita terima Roh Allah, Roh Kudus itu? Tapi kadang-kadang jemaat tidak paham. Pasti ada yang berpikir bahwa ini hari Minggu, ibadah jam 9, betul. Tapi hari ini hari beda. Hari pencurahan Roh Kudus. Kita datang lambat, kita tidak terima Roh Kudus itu. Kita aju tak aju dengan Roh Kudus juga akan aju tak aju dengan kita. Tadi pagi kita sudah di situ jam 8, sudah hampir 40 lebih. Mama Siau tengok kita dari situ. Puji Tuhan. Kita sebagai hamba Tuhan, kita puji Tuhan. Karena memang benar kita sudah terlambat. Ibadah kita harus jam 8 sesuai dengan konsep Alkitabiah. Kita harus ibadah jam 8, jam 9 pencurahan terjadi. Lidah-lidah api berbicara di sana. Kuasa Pentakosta terjadi. Pentakosta mulai itu terjadi dalam kehidupan kita karena kita taat firman. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Petrus bertobat, 3.000 orang bertobat. 3.000 orang bertobat itulah yang menjadi jemaat Tuhan sampai dengan detik ini. Tapi hari ini hamba-hamba Tuhan bertobat 3.000 kali, tak ada satu orang pun bertobat. Haleluya. Kenapa? Karena kita butuh kerendahan hati. Kita butuh kerendahan diri di hadapan Allah. Bayangkan, Petrus jatuh ketika menyangkal Yesus, tetapi Yesus pulihkan dia dan kembalikan dia. Maka dia menerima kuasa kebenaran itu di anjungan Yerusalem. Maka Petrus berkhotbah hari itu, tepatnya jam 9 pagi. 3.000 orang bertobat. Kalau bukan kuasa Roh Kudus, siapa?
Kalau bukan kuasa Roh Kudus, siapa? Hanya kekuatan Roh Kudus yang membuat orang bisa bertobat. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya mengambil bagian di dalam jemaat Tuhan ini, itu bukan karena kita, tapi ada dorongan Roh Kudus. Pace ko ibadah, karena ibadah itu mengandung janji. Haleluya. Masih dengar firman Tuhan? Di jam saya pukul atau kira-kira jam 11 kurang 25 menit. Kita 5 menit lagi kan? Haleluya. Dahsyat. Lambaikan tangan bagi Tuhan dulu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya bilang tadi hari-hari hidup kita di luar, mungkin kita baca TikTok atau nonton TikTok dan lain sebagainya. TikTok tidak memberikan jaminan keselamatan. Hanya satu ini, barang kecil ini. Kebenaran firman Tuhan yang kecil ini. Buku yang biasa-biasa. Makanya di dalam Matius 24 ayat 35 di sana firman Allah berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku ini tidak akan pernah berlalu. Hidup Bapak Ibu Saudara dan saya akan berlalu, tetapi anak-anak kita macam hari ini Giovanni, Erens dan lain sebagainya, mereka akan melanjutkan ini. Hidup kita sudah berlalu. Jadi masih hidup kerjakan keselamatan, masih hidup baca kebenaran firman Tuhan, masih hidup renungkan firman Tuhan. Musik kembali ke tempat. Kita akan mengakhiri firman Tuhan kita di siang hari ini. Ibadah khotbah tidak terlalu banyak-banyak, singkat padat dan jelas. Tetapi yang terpenting adalah bisa tinggal. Firman itu bisa tinggal di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Firman Allah berkata langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku ini, firman Allah ini tidak akan pernah berlalu. Tinggal di dalam setiap orang percaya, yang percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat Bapak Ibu Saudara dan saya. Percaya firman Tuhan, percaya firman Tuhan. Yang percaya firman Tuhan lambaikan tangan. Haleluya. Dahsyat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan, bahkan melakukannya. Firman Allah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya setiap hari dimanapun kita berada. Mari kita nyanyikan satu pujian dalam nada doa. Dan saya akan kembalikan tempat ini kepada Bapak Gembala. Tapi kita nyanyikan dulu sebuah pujian dalam nada doa. Jawa waulah kai warirani. Haleluya. Jika ada yang ingin didoakan dan dilepaskan dari beban persoalan, silakan dengan kami di depannya. Siapa bagaimana akan mendoakan? Haleluya. Saya berikan tempat ini buat setiap yang ingin didoakan pagi hari ini. Mari ambil bagian di depan ini sebelum tempat itu. Dan nampaknya bagaimana akan berdoa bagi setiap hamba Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Tuhan yang Terima kasih kuasa Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih. Saya berdoa pada saat ini, berdoa biarlah maju ke depan dan biarlah kita semua berdoa meminta pertolongan Allah di surga untuk menuju sertamu yang kaya. Haleluya, Yesus. Apa-apa Tuhan mari ke depan dan kita berdoa. Glory to Jesus. Allah Engkau yang kami memuji serta memuliakan kehebatan dan serta keagungan Allah Engkau yang penuh kuasa. Pada saat siang hari ini kami, haleluya, umat mengucap syukur bagaimana kehebatan kekuatan kuasa. Glory to Jesus. Allah beribadah kepada setiap orang yang mereka
berpegang dengan firman-Mu. Biarlah Roh Allah telah datang dan menguasai seluruh kehidupan kami, membawa kami kepada hidup yang bahagia, karena Allah itu Allah yang dahsyat dan maha kuasa. Glory Jesus. Tuhan Allah di surga, bagi umat-Mu, hamba-hamba-Mu seluruh anggota jemaat yang saat ini sedang berada di depan ini, Tuhan Engkau pilih kepada kehidupan Glory Jesus. haleluya mereka. Biarlah Engkau mari umatlah tangan Allah, Engkau yang penuh kuasa. Biarlah jamahlah mereka, supaya pada saat mereka tinggalkan tempat ini, mereka diberkati oleh Allah, dan nama-Mu disembah dan dimuliakan. Karena Allah Engkau Allah. Glory Jesus. Terima kasih. Ibadah di pagi hari. Dan senantiasa Kalau kami mampu setiap orang yang mengenalkan Engkau, karena Allah Engkau Allah yang dalam kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih. ini kami memohon, biarlah kehadiran kekuatan kuasa Roh. Terima kasih Yesus. Kami percaya bahwa pada saat Engkau telah terangkat, haleluya, di bukit Glory Zaitun, Jesus. Engkau berjanji kepada murid-murid-Mu, aku akan terangkat ke surga, aku akan kirim penolong-Mu, telah datang dan melengkapi kamu, menyertai kamu sampai aku akan datang. Glory Jesus. Inilah firman-Mu. Engkau malah memberkati kami semua pada saat pagi hari ini. Seturut dari firman-Mu. Amin. Karena Haleluya. mati disembah dan dikiamatkan. Glory Jesus. Haleluya. Tuhan Allah di surga, saat ini kami memohon kehadiran Allah Engkau yang penuh kuasa. Engkau mari dan memberkati kami. Biarlah tuntunan serta pertolongan Allah Engkau yang penuh kuasa senantiasa sertai kami semua pada saat siang hari. Tuhan Allah di surga, dengan ini kami memohon Engkau mari dan murahkan Allah Engkau yang penuh kuasa. Biarlah memberkati, haleluya, jemaat yang saat ini mereka sedang berlutut di tempat ini, di depan ini, bersama dengan yang sedang berada di bangku, haleluya, di jemaat sana. Tuhan Engkau mari, satukanlah iman kami, Glory. padukanlah kami bersama. Terima kasih Yesus. Bersekutu dalam Engkau, tapi akan tetap kokoh. Setia mengiringi Engkau sampai pada datang. Engkau datang kembali. Kami boleh berlayar masuk ke penantian Engkau yang telah Engkau siapkan buat kami. Glory Jesus. Haleluya. Inilah ungkapan dan doa kami pada saat siang hari ini. Kami sudah berdoa, tetap kami tutup rangkaian penyampaian firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Haleluya.